Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurtami, NIM 2019 143524 dari kelas 4N, Prodi PGSD. Dosen pengasuh Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian dan tujuan upacara perindukan penggalang. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengertian upacara pramuka penggalang. Secara umum, upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti upacara adat, pelantikan, pemberian tanda penghargaan, peringatan, dan upacara lainnya, serta dilaksanakan dengan hikmat dan tertib, sehingga merupakan kegiatan teratur untuk menciptakan kebiasaan yang mengarah kepada budi pekerti luhur. Upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang bisa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Upacara di pasukan penggalang dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, upacara pembukaan latihan, yang kedua, upacara penutupan latihan, yang ketiga, upacara pelantikan, yang keempat, upacara kenaikan tingkat, yang kelima, upacara pemberian tanda kecakapan khusus, dan yang keenam, upacara pindah ke golongan penggalang. Baik, selanjutnya, yaitu tujuan upacara perindukan penggalang. Tujuan dan sasaran upacara dalam gerakan pramuka adalah untuk membentuk sikap disiplin, menghargai suatu proses berkaitan dengan sejarah, tradisi, perjuangan, dan keberhasilan yang dicapai agar peserta didik 1. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. 2. Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi. 3. Selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain. 5. Dapat memimpin dan dipimpin. 6. Dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berikut yang perlu teman-teman siapkan saat melakukan upacara, terutama pada upacara penggalang. Yang pertama, bendera merah putih. Kedua, persiapkan tiang bendera, atau bisa menggunakan tongkat restok disambung 3 dengan tali rami. 3. Siapkan teks Pancasila. 4. Siapkan teks Dasa dan Mah. Itulah beberapa perlengkapan upacara pada penggalang. Upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang bisa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Penggalang merupakan suatu tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Para anggota penggalang biasanya berusia 11 hingga 15 tahun. Selain itu, penggalang juga memiliki tingkatan tersendiri. Menurut pencapaian syarat kecakapan umum, pramuka penggalang digolongkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Berikut merupakan gambar dari bentuk-bentuk upacara penggalang. Baiklah, tadi merupakan penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk upacara penggalang dalam mata kuliah kepramukaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Aryani, NIM 2019 143535 dari kelas 4N, Prodi PGSD, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan petugas upacara penggalang.
saja ya. Yang pertama, petugas upacara. Petugas pengibar bendera 3 orang. 2. Pratama atau pemimpin upacara. 3. Pembaca dasar dharma. 4. Pembina upacara. Yang pertama, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih untuk pengibaran bendera penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Selanjutnya, yang kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Pembina upacara dan pembantu pembina mengambil tempat di belakang tiang bendera. Penghormatan kepada pembina upacara melangkah 1 kali, dipimpin oleh Pratama, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempat ragunya. Selanjutnya, petugas membaca teks dasar dharma. Selanjutnya, pembina upacara menyerahkan pasukan kepada Pratama. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pratama mengambil alih dan membubarkan pasukan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Zara Hendriani, NIM 2019-143548. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tempat dan pengaturan upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, ada tempat upacara dapat dilaksanakan di ruang terbuka atau dalam ruangan. Yang kedua, pengaturan upacara dalam gerakan pramuka. Agar terciptanya suasana upacara yang tertib, teratur, dan hikmat, satuan-satuan di gugus depan atau gudep sebaiknya dibagi sesuai dengan golongannya, yaitu siaga dibagi menjadi perindukan-perindukan. Yang kedua, penggalang dibagi menjadi pasukan-pasukan. Untuk penegak atau pendega dibagi menjadi ambalan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Purnama Cayani, NIM 2019-143532. Di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan materi hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi insiden dalam upacara penggalang. Yang pertama, jika pada saat upacara dilaksanakan bendera merah putih talinya putus, maka yang akan dilaksanakan oleh petugas ialah tetap berdiam di tempat dan mengibarkannya. Kemudian yang kedua, jika tiangnya roboh, maka petugas harus mengibarkannya sampai upacara selesai. Dan yang ketiga, ketika bendera saat dikibarkan terbalik, maka yang harus dilakukan ialah segera memperbaikinya. Dan yang terakhir, jika pembaca Dharma atau Pancasila tidak mampu untuk mengucapkannya, maka boleh membacanya saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NIM 2019-143551 dari kelas 4N, mata kuliah kepramukaan, dosen pengasuh Bapak Hendra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara upacara pembukaan latihan pramuka penggalang. Disimak. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan. Menyiapkan perlengkapan upacara. 1. Bendera merah putih. 2. Persiapkan tiang bendera. 3. Siapkan teks Pancasila. Dan yang keempat, siapkan teks Dasar Dharma. Pelaksanaan upacara. 1. Regu dipersiapkan. Lalu, pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. 2. Pembina upacara menempati tempatnya. 3. Pembantu pembina upacara berdiri di belakangnya pembina. 4. Beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Persiapan upacara. 1. Periksa kerapian absen oleh masing-masing pemimpin regu. 2. Pembagian tugas pelaksanaan upacara dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. 3. Pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapian barisan. Pelaksanaan upacara. 1. Regu dipersiapkan. Lalu, pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan.
2. Pembina upacara menempati tempatnya. 3. Pembantu pembina upacara berdiri di belakangnya pembina. 4. Beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama dan dilanjutkan dengan laporan. 5. Petugas pengibar bendera mengibarkan bendera Sang Merah Putih untuk pengibaran bendera. Penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. 6. Pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. Dilanjutkan dengan kata pengantar. 7. Selanjutnya, Pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. 8. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan area upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi dengan NIM 2019-143544 dari Parodi PGSD, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang upacara penutupan latihan Pramuka Penggalang. Selamat menyaksikan. Terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga pelaksanaan. Untuk prosesnya sama saja seperti pada umumnya pembukaan latihan, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda. Berikut proses pelaksanaan penutupan latihan. Yang pertama, pembina upacara dijemput oleh Pratama. Yang kedua, pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan, membantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Yang ketiga, kemudian Pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melakukan laporan. Yang keempat, penurunan bendera Sang Merah Putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Yang kelima, pembina upacara menyampaikan kata pengantar, langsung dilanjutkan dengan memimpin doa. Yang keenam, Pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Yang ketujuh, pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Yang terakhir, pasukan dibubarkan oleh Pratama. Hai, perkenalkan nama saya Stefani, NIM 2019-143533 dari kelas 4N. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Cara Upacara Pelantikan Penggalang, yaitu yang pertama, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Yang kedua, penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan regu paling kanan. Yang ketiga, laporan pemimpin regu kepada pemimpin upacara. Yang keempat, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Yang kelima, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pimpinan upacara. Yang keenam, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Yang ketujuh, menyanyikan lagu himne Pramuka dan rasa kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang kedelapan, pembacaan Pancasila. Yang kesembilan, pengucapan Dasadharma Pramuka. Yang kesepuluh, amanat pembina upacara. Yang kesebelas, penyerahan calon penggalang ramu oleh pemimpin upacara. Yang ke-12, calon penggalang ramu menuju ke tempat pelantikan. Yang ke-13, tanya jawab pembina upacara kepada calon penggalang ramu. Yang ke-14, Sang Merah Putih memasuki lapangan upacara. Yang ke-15, pengucapan janji. Yang ke-16, Sang Merah Putih meninggalkan lapangan upacara. Yang ke-17, pernyataan pelantikan serta ucapan selamat. Yang ke-18, penghormatan kepada penggalang ramu yang telah dilantik. Yang ke-19, penggalang ramu yang telah dilantik kembali ke tempat semula. Yang ke-20, doa. Yang ke-21, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Yang ke-22, penghormatan kepada pembina upacara. Yang ke-23, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dan yang terakhir,
atau yang ke-24, yaitu upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.